Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ilmu ulama, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal pondok pesantren Teknopreneur As-Sofa yang diasuh oleh Gus Rahman, serta hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cek cek. Makan rengginang, minumnya susu. Hai orang Tangerang, I love you. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Maka mungkin hujan punya alasan kenapa ia jatuh, tapi aku tidak punya alasan mengapa hatiku jatuh cinta kepadamu. Terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan hujan ini tidak menyurutkan semangat kita. Insya Allah hujan pergi meninggalkan genangan, kita pergi meninggalkan kenangan. Masih ikhlas untuk pengajian? Bisa dilanjutkan? Mudah-mudahan dinginnya malam hari ini menjadi tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, sungguh tadi kiranya saya pesimis dari Sukabumi habis maghrib. Saya tadi ada acara moderasi beragama bersama teman-teman perwira di Sukabumi, sampai jenderalnya bilang, Gus nggak buka puasa dulu. Mohon maaf jenderal, saya buka puasa di mobil saja. Tapi ketika kita punya niatan yang baik, kita diingatkan idza shadaqal asmu wa duhas sabil. Ketika ada niat yang baik, di situ pasti ada jalan. Maka saya meyakini walaupun habis hujan lebat, Anda masih berkumpul di tempat ini dan tidak beranjak semata-mata karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan atas cinta ini Allah mencintai kita, amin. Karena dikatakan aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Kalau Anda disuruh milih, milih mana? Mencintai apa dicintai? Dicintai. Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah, pasti Allah akan membahagiakan kita. Ada kalanya cowok seneng sama cewek, cowoknya bilang, Dek, aku seneng sama kamu, tapi sorry, saya belum bisa membahagiakan kamu. Cewek sekarang dengar kalimat seperti itu pasti jawab, saya tahu mas kamu mencintaiku, tapi karena kamu belum bisa membahagiakanku, mohon maaf, aku mencari orang yang bisa membahagiakanku. Betul? Ya, biasanya kan seperti itu. Maka kemudian kalian santai saja. Kalau jodoh pasti ketemu, amin. Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Gak usah galau, kamu malah galau. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Yang kita cari cintanya Allah, yang kita cari ridhonya Allah. Lah bagaimana cara mencari cintanya Allah? Syaratnya adalah menjadi orang baik. Makanya kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang baik. Maka kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, gampang, jadilah yang terbaik. Dalam Al-Quran kita membaca satu ayat, bunyinya apa? Fastabiqul khairat.
Fastabiqul khairat itu bukan berlomba-lomba memperebutkan satu posisi. Tapi makna fastabiqul khairat itu adalah menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda sebagai pembawa kopi harus menjadi pembawa kopi yang terbaik. Oh, kopi. Kok isinya cuma separuh? Makasih ya Mas. Siapa namanya? Yono. Wong Tangerang Yono. Yono. Ngapa maning? Oh, Salim. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis seperti Yono, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Mohon izin Gus minum kopi dulu. Saya biasanya kalau buka puasa kopi, tapi di mobil nggak ada kopi. Ya Allah sangite. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tetaplah jujur seperti kopi. Dia hitam tidak harus menjadi putih untuk dicintai. Beda dengan wajahnya ibu-ibu. Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Makanya suami, belikan istrimu skincare. Saya kemarin ditanya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Suami jahat. Ibu-ibu, yes, gitu. Tenang Pak, masih sore, nanti malam kita bantai Pak. Fastabiqul khairat itu artinya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Jadi polisi, polisi terbaik. Ada polisi di sini? Ada. Pak Nur Jaman, AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Jadi banser, banser terbaik. Tapi kalau jangan banser saya cinta. Bagaimana tidak? Pendidikan biaya sendiri, beli seragam biaya sendiri, mangkat pengajian awal sendiri, sampai lokasi pengajian ngatur jamaahnya sendiri, ngawal kiainya. Ya kan? Salah-salah dipukul sama komandannya. Panitianya lupa rokoknya. Maka besok saya masuk surga dikawal sama banser. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Surganya siap, kiai masuk, bansernya keluar lagi. Ya apa-apa ya. Tapi ya itu banser tuh keren-keren gini. Jangan kayak gini perutnya. Mas tak kasih tahu kamu GMNU ini pasti. Berdasarkan penelitian dokter secara medis, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nah. Ada gezen. Hati-hati. Sarungnya gajah duduk dibuka kayak pentil. Menjadi yang terbaik. Maka disitulah kemudian apa? Kita nggak perlu iri dengan orang lain atas profesimu, atas pekerjaanmu, atas karirmu. Karena kita bisa menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Terbaik sebagai polisi, sebagai pengayom. Terbaik sebagai banser, pengawal kiai, penjaga ahlus sunnah. Terbaik kiai, ngurusi santri. Terbaik menjadi santri, khidmat kepada kiai. Takdiman wa takriman wa mahabbatan. Jadi nggak ada alasan kemudian kita iri dengan orang lain. Untuk apa kita ngiri? Toh kemudian kalau kita pengen mencontoh orang lain, banyak orang khawatir nanti rezekinya ditiru. Kampean tak kasih tahu. Strategi bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Kalau kamu punya warung, tetanggamu buka warung, mungkin strateginya bisa dicontoh, tetapi rezekinya nggak akan mungkin bisa dipaste. Kenapa? Karena kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda.
Semuanya sudah tertulis. Nah, kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi baik itu apa? Karena selalu saja kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Selalu saja melihat orang lain itu jauh lebih nikmat dibandingkan kita. Makanya terjadi apa? Hatinya tidak nyaman. Padahal orang beragama itu yang dicari apa? Nyaman. Maka tolok akhirnya adalah faya ayatuan nafsul mutmainnah. Bagaimana cara mutmainnah? Ngaji. Bagaimana cara mutmainnah? Dzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Artinya apa? Kalau hatimu selama ini tidak mutmainnah, berarti mungkin kurang ngaji. Kalau hatimu kurang nyaman, berarti selama ini hatimu kurang ngaji, kurang dzikir, kurang wirid. Makanya tidak bisa ayem. Apalagi kita masih gampang menjadi umat yang amatiran, kupingnya panasan, hatinya panasan kalau mendengar suara orang. Kalau soal itu Anda belajar sama saya. Saya punya prinsip, kalau ada orang membicarakan kejelekanmu, kamu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena kalimat orang itu hanya sampai di telingamu. Kok sampai kamu sakit hati, berarti kamulah yang salah, yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Makanya kalau saya nyantai, kemarin Mas Deddy Corbuzier dibully gara-gara LGBT yang diserang saya. Katanya salah milih guru. Saya dikomentari macam-macam. Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Ngapain? Orang bilang salah masuk Islam melalui Gus Miftah. Santai. Besok sore jam 6 sore, maghrib saya mengislamkan seorang artis Indonesian Idol. Besok sore. Siapa dia? Kamu tunggu besok. Kenapa saya bisa santai? Mohon maaf, kita tidak bisa menutup mulut semua orang dengan menggunakan kedua tangan kita, tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan, mohon maaf, kedua telinga kita dengan menggunakan dua tangan kita. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tapi kita bisa mengatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Tapi mohon maaf Gus, saya itu paling nggak setuju kalau orang itu dibenci, dimusuhi, difitnah, selalu perbandingannya dengan Kanjeng Nabi. Saya nggak masalah dibenci, toh Nabi juga dibenci. Contohnya terlalu jauh. Kalau Kanjeng Nabi itu dibenci, pasti yang membenci salah, Kanjeng Nabi pasti benar. Tapi kalau kita dibenci, musuh kita bisa benar, kita bisa salah, atau sebaliknya. Maka jangan terlalu jauh membandingkan dengan Nabi. Lah kowe iki sapa? Kita terlalu jauh. Makanya solusinya apa? Menjadi yang terbaik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang baik. Dasarnya baik, mau dijelek-jelekan seperti apa tetap baik. Mes toh, percaya. Mau difitnah seperti apa enggak ngaruh. Coba, hidup saya itu kan mohon maaf kayaknya penuh kontroversi ya. Ada orang wayangan, yang salah saya. Ceramah di gereja, yang salah saya. Deddy Corbuzier masuk Islam, yang salah saya. Coba komentar wayang itu berapa? 30.000. Caci maki bully. Sakit hati Gus? Enggak. Ketika ada komentar seperti itu, saya berprinsip seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Wah, santai aja. Makanya mas-mas saya gitu, cintailah pasanganmu dengan segenap hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Banserwi, santai le, rabi-rabi besok. Ada yang jomblo di sini? Ada. Santai, santai. Kalau kamu dibully, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Wah. Jawabannya jelas kok. Ar-Rum 21, an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Diragukan kemanusiaanmu. Menjadi yang terbaik. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi yang terbaik? Diajari oleh Allah untuk al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan diri.
Makanya kenapa as-saum itu maknanya al-imsak. As-saum asyam ay al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Diajarkan untuk berpuasa. Contoh penggunaan kalimat al-imsak dalam artian as-saum dalam artian al-imsak. Perintah untuk menikah. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Ingat, anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya. Kalau dulu zaman Bung Karno, berikan kepadaku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Sekarang sebaliknya, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau kamu punya kemampuan, sudah jadi banser, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, walaupun pas-pasan, falyatazawwaj, segeralah menikah. Maka banser pemuda harus tahu, menikah itu membukakan 2 jalan. 1, jalan rezeki. Nomor 2, jalan barokah. Goblok bayi. Kok cangkemnya bosok temen ya? Barokah. Kok jalan bayi? Dasar jomblo. Sini semangat jalan barokah bayi. Cangkemek. Nah. Falyatazawwaj, segera menikah. Ayo nikah. Gus Rohman loh sudah menikah aja pengen tambah. Masa kamu enggak? Kalau kamu bilang saya jomblo bahagia, enggak mungkin bro. Nabi Adam itu di surga dengan segala kenikmatannya, apa-apa enak. Dia sendirian. Galau. Buktinya apa? Minta istri. Nabi Adam di surga yang serba nikmat saja sendirian galau. Masa kamu di Tangerang bilang jomblo bahagia? Jangan-jangan kamu nggak normal. Ada-ada saja. Falyatazawwaj, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya pernikahan itu bisa menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Artinya apa? Artinya as-saum ini kemudian bermakna al-imsak di mana? Fa illam yastate, kalau kamu belum bisa menikah, fa alai bisaum, maka kamu puasa. Lah puasa di situ maknanya imsak, mencegah. Makanya orang berpuasa itu tujuannya apa? Imsak, menahan diri. Artinya kalau tidak bisa menjadi baik, minimal jangan buruk. Lah ora iso apik-apik banget, minimal ora bosok-bosok banget. Kalau nggak bisa baik, minimal tidak buruk. Kenapa diprogram seperti itu? Pak, Bu, Mas, Allah itu menciptakan manusia sebagai produk terakhir. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu cirinya punya iman, nggak punya nafsu. Berarti apa? Manusia itu benar terus, nggak pernah salah. Makanya kalau ibu-ibu pengen punya suami benar terus, nggak pernah salah, gampang. Nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel. Nggak pernah salah. Bu, kalau pengen cari suami yang nggak pernah salah, tapi persoalannya kamu itu selalu saja mencari-cari salahnya suami. Ingat para laki-laki, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Dan yang jelas perempuan itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah seumur hidup ingat terus. Orangnya datang ini, ya ikut ketawa. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat, insya Allah lebih parah. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis. Iblis itu sifatnya apa? Iblis itu punya nafsu, dia nggak punya iman. Makanya iblis salah terus, nggak pernah benar. Itu artinya apa? Kalau bapak-bapak punya istri kok salah terus, nggak pernah benar, saya curiga jangan-jangan istrimu iblis. Tapi cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan siapa? Gulanya. Kenapa bikin kopi tanpa gula? Bikin kopi kebanyakan gula, kemanisan. Yang disalahkan kopinya apa gulanya?
Gula. Kenapa bikin kopi kebanyakan? Gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Kalau saya kopi panas harus saya minum, Gus Rohman. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Cangkemnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah menciptakan malaikat dan iblis, Allah menciptakan hewan. Hewan itu dalam kitab kuning itu ada dua model. Hewan yang suka nakut-nakuti sama hewan yang suka makan. Hewan yang suka nakut-nakuti itu dilambangkan seperti anjing dan serigala. Hewan yang suka makan dilambangkan seperti anjing. Seperti kambing. Lah, manusia itu empat-empatnya ada. Jadi manusia itu ya ada malaikatnya, ada iblisnya, ada anjingnya, ada kambingnya. Malaikat itu hiburannya apa? Dekat dengan Allah. Iblis itu hiburannya apa? Menggoda. Anjing itu hiburannya apa? Nakut-nakuti. Kambing itu hiburannya apa? Makan. Jadi mohon maaf, kok ada orang baik banget, kita dengan gampang mengatakan, oh ini bukan manusia tapi malaikat. Kenapa? Karena dia disifati dengan sifatnya malaikat. Maka kalau Al-Quran mengatakan apa? Hadza malakum karim. Ini bukan manusia tapi malaikat yang mulia. Kok ada orang sukanya menggoda terus? Kayak pelakor. Nah, hati-hati. Berarti dia orang seperti iblis. Makanya ibu-ibu tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Hati-hati. Cowok itu kalau dilihat di luar lihat cewek, dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, weh. Apalagi istrinya tidur ngorok ngiler, weh. Oh kurang ajar, weh. Kalau ada orang sukanya nakut-nakutin, tok memprovokasi, dengan gampang kita mengatakan, oh orang ini kayak anjing. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang dipikir cuma makanan, tok berarti kelasnya koyo wedus. Pagi makan, pagi pecel, siang rawon, sore soto, malam nasi goreng Bang Koboy. Kelasnya kayak wedhus, panganan tok sing dipikir itu. Nah, maka kemudian apa? Kita diproyeksikan oleh Allah bulan puasa itu supaya mendekati sifat malaikat. Caranya bagaimana? Puasa. Malaikat itu kan modelnya nyuwun sewu. Ada makan, nggak boleh makan, ada minum, nggak boleh minum, nggak boleh kumpul. Lah bulan Ramadan tuh manusia diproyeksikan seperti malaikat. Tujuannya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sehingga kemudian apa? Proyeksinya adalah begitu keluar Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummuh. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dia keluar bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bayi niku sifatnya apa, Bu? Nyenengke. Bayi digendong. Diajak tersenyum, dia tersenyum, menyenangkan. Diajak tertawa, dia tertawa, menyenangkan. Nggak ada yang ngajak tertawa, dia tertawa sendiri, menyenangkan. Coba Yono tertawa sendiri. Ndi wonge mau? Yono, kita doakan Yono masuk surga pertama kali, amin. Berangkat habis pengajian. Modar Yon. Bayi itu digendong ngompol, yang diompoli marah enggak? Enggak. Kita seneng, alhamdulillah ya Allah anakku titiknya normal. Coba kalau Yono digendong istrinya ngompol, gebuk manu. Nah, orang berpuasa itu akan melahirkan pribadi yang menyenangkan.
Makanya hari ini di bulan Syawal seharusnya saya menjadi pribadi yang menyenangkan, Anda menjadi pribadi yang menyenangkan. Maka kemudian mentransformasikan dirinya dari beriman menjadi bertakwa. Yang dulunya ketika dia berpuasa dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jelas ini ayat madaniyah. Target goalnya apa? Outputnya la'allakum tattaqun. Berarti apa? Ciri orang yang bertakwa itu pribadinya harus menyenangkan. Kita keluar dari kampus Ramadan, jadilah pribadi yang menyenangkan. Ibu jadi pribadi yang menyenangkan untuk suaminya. Suami menyenangkan untuk istrinya. Ingat, para suami, hargailah pendapat istri. Dan wahai para istri, terimalah pendapatan suami. Ora paham. Bu, kamu kalau di rumah banyak senyumnya apa cemberutnya? Cemberut. Surga itu gambarannya penuh dengan senyuman, neraka itu gambarnya penuh dengan cemberut. Berarti kalau di rumahmu kamu banyak cemberut, berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Neraka. Wis rupane elek, merengut. Wah. Bu, senyum pribadi menyenangkan. Bu. Senyum sama cemberut? Kalau suamimu nggak bisa membuat kamu bahagia, kamu bilang, ajak dia duduk, bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Rumah tangga itu pasti rumit, Mas, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Makanya hidup kita itu cabancer, cukup seperti rumah makan sederhana. Sederhana sih, tapi apa-apa isinya ada. Loh, itu loh. Pertanyaannya kemudian adalah, apa penyebab kita tidak bisa menjadi yang terbaik? Yang pertama, karena kita tidak mampu menjadi umat yang rukun. Kenapa tidak rukun? Karena hasud, iri, dengki. Maka Rasulullah mengatakan, iyakum wal hasada. Jauhilah dari kamu hasud. Saya dulu Gus Rohman, kita se-circle ya, tak ceritani. Tahun 2000 sekian, saya pertama kali masuk kamarnya Abah Lutfi, 2000-an kalau nggak salah. Saya ngaji di lokalisasi itu tahun 99 akhir. Saya pertama kali kenal Abah Lutfi 99, kemudian masuk kamar beliau pertama kali tahun 2000. Saya masuk ke kamar beliau, beliau duduk seperti ini, diceluk. Habib Lutfi itu hebatnya apa? Inilah kekuatan doa ya. Kenapa kalau kita ngomong tuh bahasanya harus bagus? Karena doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada orang lain itu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Saya itu dari nggak punya apa-apa, Gus. Setiap Habib Lutfi ketemu saya manggil saya apa? Juragan. Saya dulu mau ketemu beliau, mau ngamplopi beliau 50.000 saja saya utang. Tapi setiap ketemu beliau, Habib Lutfi panggil, juragane teko. Sampai hari ini, tanya Pak Bram kalau ngawal saya ke sana. Itu kalau saya ke sana sampai beliau, juragane teko. Pada tahun-tahun itu, mohon maaf, apalagi awal-awal pernikahan, Masya Allah, kan berat saya. Kalau Nabi Muhammad dulu mas kawinnya 20 ekor unta, Gus Miftah 20 ekor tengu. Tapi hebatnya Habib Lutfi apa? Beliau bilang, juragane teko. Kayak semalam saya ngaji di Tegal, ke Brebes, kemudian ke Cirebon, dipanggil beliau, Reneo, di hadapan orang-orang, juragane teko. Sampai hari ini. Makanya ibu-ibu, apalagi salah satu da'awatin mustajabah, ada 3 doa yang pasti dijabah. Salah satunya siapa? Doanya ibu kepada anak-anaknya. Makanya ibu-ibu tolong semarah-marahmu kepada anakmu, yang keluar dari mulutmu adalah doa. Jangan caci maki. Bocah kok nakal persis kayak bapaknya. Loh, yang salah milih bapaknya itu kamu, bukan anakmu. Anakmu itu akibat dari kelakuanmu. Makanya kenapa dikatakan surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu tidak hanya dalilnya anak, tapi dalilnya ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena hari ini banyak ibu yang kelakuannya tidak mensurgakan anak-anaknya. Harusnya nyusui anaknya ASI di rumah, malah ditinggal senam. Piye tokih kok geting aku gitu. Atau doa
kemayune yuyu itu. Surgane anak tergantung kelakuannya seorang ibu. Lah, anak saya tanya, Gus, "Bah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Yang tanya umur 5 tahun. Pusing saya jawab. Saya diam. Malah dia ngomong, kiai viral gak bisa jawab. Kurang ajar ya. Kamu tanya apa? "Bah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Saya jawab, "Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu." Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Aku bilang Anak saya jawab, "Oh, pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan." Emang kenapa? Takut surganya rusak. Enggak, saya arahnya mau ke pesantren nih loh. Kenapa saya bahas ibu sama anak? Arahnya saya mau ke Teknopark pesantrennya Gus Rohman ini. Apa? Saya tadi bilang apa? Cangkem-cangkemku dhewe ngopo ta? Arahnya ngoni cerewet. Kamu jomblo ya? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Iki mau ngomong apa ta kok surga ning sikil iki mau apa ta? Iya kok jadi surganya bapak itu apa tadi itu? Malah sing diling-iling surga aja kayak gitu. Nah, menjadi yang menyenangkan. Anak menjadi yang menyenangkan bagi orang tuanya. Maka kenapa ada istilah qurrata ayun, qurrata ainin. Anak yang dipandang orang tua menyenangkan. Kalau perempuan kan jelas. Tolok ukur perempuan menyenangkan seperti apa itu kan sudah jelas dalam kitab Akhlakun Nisa. Perempuan yang baik itu ciri-cirinya apa? 1, inna dzarta ilaiha sarrotka, dipandang suaminya menyenangkan. Makanya ibu menyenangkan. Hati-hati. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu saiki taline kotang petel dicemiteni. Kalau pengajian dandannya cantik di rumah sak-sae. Yang paling berat memandang kecantikanmu dan menikmatinya adalah suamimu. Jangan sebaliknya, kamu keluar rumah dandannya cantik, di rumah seadanya. Di luar rumah wow, di dalam rumah weh. Hati-hati Bu, di luar sana persaingan semakin ketat. Tadi nerangke Habib Lutfi, piye sih malah surga bae. Ya no, kopimu dingin. Ya no kok minggat ya? Jangan-jangan modar ya no. Ngomong ke hasut tadi dulu, tak sebelum itu. Jadi pertama kali masuk, ini ada teman-teman saya dari GMNU takkan Danile. Saya masuk, beliau panggil, juragan bu kamar, nggih bah. Saya pijeti kaki beliau. Saya pijet. Begitu saya pegang kaki beliau, beliau bilang begini, "Le," dalam bahasa Jawa, "iling-ilingen yo le. Kamu ingat-ingat, hasute kiai kuwi luweh gede tinimbang hasute santri." Itu tahun 2000. Hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Waktu itu saya mikir, ini maksudnya apa? Ternyata begitu saya punya pondok, saya baru tahu jawabannya Gus. Santri itu hasutnya apa? Paling cuman temennya, kirimannya lebih banyak. Akhirnya apa? Nggosop. Barangnya temennya dipakai. Yang lucu santri saya, anaknya kecil nggosop sing pakai kancane. Sing digosop awake lemu. Tinggo salat mlotrok. Lah, itu. Tapi kalau hasutnya kiai naudzubillah min dalik. Lah kanca-kanca paham lah. Makanya apa? Kita itu susah untuk menjadi besar, Gus. Karena terlalu ribut. Karena persoalan hasut. Contoh beginilah. Guzen masih ingat, saya dibully gara-gara salah ikrab membaca kitab Mausu'ah, persoalan gereja. Jam 3 malam saya dikirimi dalil itu sama Gus Nadir Shah, Australia. Saya ngantuk,
Gus di posting sekarang ya, saya mau sholat tahajud qiyamul lail sama anak-anak saya santri. Saya pakai kacamata hitam, baca salah. Saya nggak tahu kalau salah. Langsung saya posting. Setelah subuh rame, salah. Saya telepon sama Abah Lutfi sama Abah saya di Lampung. Mereka bilang apa? Jangan kamu hapus. Loh, ini salah. Kenapa nggak boleh dihapus? Kamu nanti akan tahu mana yang benar-benar sahabatmu yang mau mengingatkan kamu, mana yang hanya selama ini baik dengan kamu yang punya kepentingan sama kamu. Jawaban Abah saya, Abah Sragen, Abah Lutfi, Mbah Tim Kendal sama. Jangan kamu hapus. Setelah rame nanti kamu hapus. Dan ternyata wallah, orang-orang ini, orang-orang luar biasa ini kalimatnya benar. Orang-orang yang benar senang dengan saya, sahabat saya, akhirnya datang, ya Gus salah tapi rapopo, diingatkan ini yang benar. Makanya kenapa kemarin saya punya quote, Dedi, jangan anggap aku gurumu tapi sahabatmu. Sahabat itu apa? Sahabat itu seperti mata dan tangan. Tangan menangis, mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Kenapa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Kalau dulu sahabat itu siapa? Sahabat itu tidak menjelekkan satu dan yang lainnya. Tapi kalau sekarang menjelekkan orang lain bersama-sama. Makanya kemudian saya jadi ingat gara-gara beliau bilang begitu. Ibnu Athaillah mengatakan apa? Latas hab man layun hiduka haluhu walayadulluka alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu giat dan rajin, dan perkataannya tidak mendekatkan kamu kepada Allah. Yang ada hari ini apa? Seharusnya kita saling support, tapi karena hasad saling membantai. Maka kenapa dakwah kita nggak maju-maju? Persoalannya bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya kalau kemudian kitab Jurumiyah itu mengatakan apa, Gus? Wa ammadomatu fatakunu alamatan lirrof'i. Kalau kita pengen rofa, pengen mulia, pengen tinggi, pengen menang, pengen jaya, domah. Domah itu artinya apa? Kempel, kumpul, bersatu. Tapi hari ini yang terjadi nopo? Wa ammal kasrotu fatakunu alamatan lil khofdi. Pecah, turun kasroh. Kita gak bisa rofa. Kenapa? Kopinya telat. Ayo sini. Loh, kok bukan Yono? Ini ganti siapa? Imam. Perutnya besar temen ya. Manuknya cile. Jadi kalau pengen rofa, Islam ini pengen jaya, NO ini pengen menang. Domah, ayo kumpul. Bersatu. Dengan potensi masing-masing yang dimiliki, kembali kepada konsep fastabikul khairat. Ada yang berjuang melalui medsos seperti GMNU, ada yang berjuang melalui medan panggung seperti saya. Satu hal, Anda ya, mohon maaf, jangan pernah membanding-bandingkan kiai, habaib, Gus. Kesalahan murid itu apa? Selalu membanding-bandingkan guru. Anda boleh mengidolakan seorang guru tanpa harus merendahkan guru yang lain. Ingat, al ilmu bila syaihin fasyaihu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Tapi salah milih guru, gurunya banyak setan. Lah saya itu paling nggak suka kalau ada murid, aku seneng karo Gus iki, nggak seneng sama Gus itu. Kapasitas kamu apa membanding-bandingkan Gus-Gus itu? Padahal apa? Falikuli syai'im maziyah. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Gus Rohman mungkin di medsos tidak seterkenal saya. Tapi saya yakin beliau mempunyai maziyah yang saya tidak bisa. Mungkin pesantren beliau lebih eksis dibandingkan pesantren saya. Kenapa demikian? Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Yang menjadi Rasul 313. Yang wajib diketahui 25. Minimal yang tercantum dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim.
Kula mukallafin fahaqik watanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suaibu harunu wa musa wal yasa dzulkifli dawudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khotimun dahoya alaihimu sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. 124.000 nabi. Lah kiai itu siapa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Bukan warasati kata Nabi, bukan ahli warisku. Artinya apa Gus? Berarti kiai-kiai itu mewarisi kelebihan para nabi. Lah nabi itu kelebihannya beda-beda itu. Ada nabi yang ditakdir oleh Allah jadi raja, Dawud. Maka ahli warisnya namanya kiai, ada kiai jadi presiden. Contoh, Gus Dur. Jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Kelasnya masing-masing. Ada nabi ditakdir kaya, Sulaiman. Begitu turun ada kiai saya. Contoh, Kiai Asep Mojokerto, kaya. Ada nabi gagah Musa, begitu turun pendekar pagar Nusa, Gus Maksum, gagah Musa. Ada nabi alim Khidir, Nabi Idris alim, begitu turun ada kiai alim, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum. Ada nabi ditakdir miskin, Isa, begitu turun Mbah Kaume Asofa umpamanya. Ada nabi ditakdir tampan, ganteng, Nabi Yusuf. Begitu turun ada kiai ditakdir ganteng. Siapa? Loh. Bahasanya Imam Syafi'i itu apa? Likul rijal makom, walikuli makom rijal. Kalau bahasa saya Pak, likuli sayin pak-pakun. Nah, semua orang tuh punya pak-paknya masing-masing. Likuli sayin pak-pakun. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Kenapa kita banding-bandingkan? Makanya saya setuju dengan idenya Gus Bah. Kiai-kiai itu harus pede. Kamu punya kelebihan apa? Oh, ini bagian entrepreneur. Tulis santripreneur Gus Rohman. Oh, ini ahli tasawuf Kiai Said. Sama kayak dokter itu. Dokter itu punya spesialis. Dokter jantung, dokter paru. Walaupun menurut saya dokter itu nggak pinter. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Gus Roman sakit apa? Dokter itu yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Gitu. Dokter UGM marah sama saya. Saya goblok tuh orang Islam Gus. Lah kenapa dokter? Yang kentut bokongnya kenapa wudhu yang dicuci mukanya, dia bilang. Saya bilang, dokter, kenapa orang Islam itu yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya yang disontek bokongnya? Mbok matane kuwi disontek aku. Kenapa yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Makanya ibu-ibu kalau pengajian kentut tut, isin aku. Enggak mungkin tut, isin aku. Enggak mungkin. Ya udah yuk, selawatan dulu yuk. Ada anak hadroh enggak di sini? Kerja. Ayo le, selawatan le. Amplopan rong? Belum. Sama. Ayo, besok saya masuk surga sama Gus Ruman, kalian ikut. Tapi yaitu saya sama Gus Ruman kelon sama bidadari, kalian hadrowan. Keteplak. Terus Gus. Santai aja. Jadi orang NU santai wae le. Ayo selawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Lagu baru. Belum jadi. Belum. Lagu lama sudah lupa. Kami cinta tanah air Indonesia.
bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim mandek ngopo? Mentang-mentang amplopnya nggak jelas. Lanjut bro. Kenapa? Variasi. Sing ngatur ki aku ra kowe. Sok ngatur. Wong sing nyanyi aku, sing cerewet kowe. Mentang-mentang amplopnya nggak jelas. Makanya ibu-ibu, kalau merasa susah, hidupnya jelek, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk spesial, mampu bertahan hidup hanya dengan menggunakan organ tunggal. Saben malam Jumat, ahli kubur mulai nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran ajan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali bredes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wa sahbihi man qad wahada. Kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wa Yo, yang kenceng bareng-bareng. Aduh, berhenti dulu. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Allah sholli wa sallim iman qad wahada wal ali wal azhar. Sekali lagi yang khusyuk untuk semua hajat kita. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashar iman qad wahada wal ali wal ashar biman qad wahada.
Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Lah jenengan sowan Habib Lutfi atau beberapa Habib yang lain, kalau minta ijazah, rata-rata ijazahnya cuma dua. Satu sholawat, dua fatihah. Itu artinya apa? Al-fatihatu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Ibu, bapak, kita itu biasa kirim fatihah untuk yang mati, tapi lupa kirim fatihah kepada yang hidup. Makanya malam hari ini ibu-ibu punya anak, tidur, pengen anaknya baik, pegang kepalanya, kamu sholawati, kamu fatihai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk anakku mudah-mudahan soleh, Al-Fatihah. Keren. Bapak juga begitu, punya istri mulutnya cerewet, gampang. Tidur pegang mulutnya, sholawati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku mulutnya tidak cerewet, Al-Fatihah. Kok di Fatihai tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Mutar-mutar dewek ya. Bu, jangan ada hasud. Lah hasud sekarang ini sudah lebih lagi di persoalan berbangsa dan bernegara. Makanya apa coba? Apapun kebijakan pemerintah karena hatinya sudah hasud, nggak ada yang benar. Walaupun memang kita sering diingatkan, wa ainuridu an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun tidak akan kelihatan. Tapi sebaliknya, wa ainu sukhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tapi kalau itu orang sudah benci, sebaik apapun tetap sama saja. Makanya kenapa kita harus menjadi orang yang moderat? Kalau saya ditanyakan, Gus Miftah Jokower, pendukungnya Kiai Ma'ruf. Iya, tapi bukan berarti mereka kalau benar nggak kita dukung, kalau salah nggak kita koreksi. Saya biasa. Dulu Pak Jokowi pernah mengeluarkan surat keputusan presiden tentang legalitas miras. Siapa yang pertama kali nolak? Saya. Terus kemudian dilanjutkan di PBNU. Pak Praktek telepon saya, terima kasih Gus kritiknya, besok kita akan perbaharui. Dan ternyata apa? Dibatalkan kepresnya. Waktu itu saya bilang, keharaman khomer mutlak qot'i, nggak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak dengan tegas surat keputusan presiden tentang legalitas miras. Bagi saya minuman keras yang layak untuk dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu. Atos percaya cokoten gitu loh. Kalau kan saya dulu, dari dulu kalau saya ngoreksi pasti gitu Gus, guyon kayak dulu Kapolri. Nggak boleh Kapolri non Islam. Saya bikin statement, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya apa? Semua agama yang ada di dalam tubuh Polri, semua anggota yang punya kapasitas, kualitas, syarat memenuhi, layak untuk menjadi Kapolri, dia boleh dicalonkan sebagai Kapolri, apapun agamanya, termasuk Pak Sigit. Yang salah itu kalau Pak Sigit dijadikan ketua MUI. Loh, bener tak? Lah Kapolri boleh. Lah, persoalannya apa? Kita sudah kadung hasud. Jadi sebaik apapun pemerintah tetap dianggap salah. Saya biasa ngkritik pemerintah soal Covid umpamanya. Muncul Covid pertama, muncul varian Alpha, langka masker. Muncul varian kedua, Delta, langka oksigen. Begitu muncul Omikron, langka minyak goreng. Satu-satunya corona yang nguntal minyak goreng hanya di Indonesia. Malah ada pertanyaan begini, Gus, katanya akan ada pernikahan, perkawinan silang antara varian Delta dengan varian Omikron. Apa pendapat Gus Miftah? Saya jawab, kita doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin matane, amin. Artinya apa? Boya, ayo kita baca ayatnya. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa ayat? 286. 143 surat Al-Baqarah bunyinya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi umat yang tengah-tengah.
baik di dalam bernegara maupun berbangsa. Dan gak mungkin kita bisa menjadi yang tengah kalau hatinya ada hasut. Wasatiyah itu kan artinya moderat. Maknanya moderat. Baik di dalam beragama maupun berbangsa. Makanya Islamnya orang NU itu asik, Bu. Pengajian, guyon, gak ada tikar, berani duduk di bawah. Pulang pengajian, little body, siliti gatel, kelebon wedi. Makanya kalau cari suami, mbak-mbaknya silakan pilih Banser. Prioritaskanlah Banser sebagai calon suamimu. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Sing satset masih. Kenapa mbak tak suruh nikah sama kamu? Info. Ayo. Lah gak mungkin kita itu kemudian menjadi umat yang wasatiyah kalau hatinya ini nggak moderat. Contoh betapa hasutnya orang-orang itu kepada Pak Jokowi ketika pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, IKN. Pas rame-ramenya itu, Mas, saya dipanggil Abah Lutfi. Lereneo, kamu mau ngaji kebangsaan di Pemalang? Iya, Bah. Yuk kita belajar dulu makna lita'arofu, kata Habib Lutfi. Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Manusia kami ciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Yono. Adam dan Yono. Makanya kenapa saya menolak keras si Dorce ketika mau dimakamkan secara perempuan. Lah ini loh Gus, fungsinya dai-dai NU itu ada yang masuk ke kalangan selebritis, infotainment dan lain sebagainya. Supaya kalau ada berita-berita faktual yang ditanya kita, bukan kelompok mereka. Gimana Gus? Lah, persoalannya kalau kita mempunyai gerakan seperti itu nggak pernah didukung, malah diloke, sok selebritis, matane. Kalau saya itu bukan selebritis, silet British gitu loh. Lawang nyatanya gambar saya paling banyak di bokong truk, kan bokong silet, berarti silitnya truk, ayo. Loh kan 4 bulan yang lalu saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. 1 lelang belangkon termahal di dunia. Saya buat belangkon harga 90.000, saya pakai 5 tahun, saya jual laku 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Ayo, 900 juta. Coba Anda bayangkan, Bu, belangkonnya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Wow. Apalagi isinya. Wow. Kurang ajar ibu-ibu, paling kayak pentil, matang. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai apa? Dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di lokalisasi. 22 tahun. 22 tahun. Istiqomah itu berat, Gus. Berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Gus Roman pengen cari onde-onde yang rasanya paling enak, gampang. Carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Nah, itu dihitung dulu. Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa, Bu? Sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih yang tiap hari saya masih dapat tambahan. Truk bokongnya dilukis gambarnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Digambari Gus Miftah. Captionnya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Lah ternyata menurut teman-teman media itu menariknya di mana? Sebenarnya menariknya tidak hanya gambar. Kalau hanya gambar, banyak lebih ganteng daripada saya. Tapi kenapa gambar saya paling banyak? Ternyata quote-nya.
Kayak saya membela para pendosa, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Dulu di Istiqlal, kalau teman-teman GMNU ingat, ketika amalan-amalan NU diserang, apa-apa bid'ah, sesat, kafir, saya bilang apa? Quote saya yang paling viral, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Saya itu mau ngomong apapun Pak, pasti jadi quote. Orang lupa. Kalau kemudian Anda baca Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu kan isinya quote semua. Lah kenapa kita nggak tahu? Karena nggak pernah baca. Gitu loh. Contoh begini, quote-nya Ibnu Athaillah, persoalan rezeki. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basiroti minka. Itu kan quote, makalah. Kesungguhanmu di dalam mengejar dunia yang sudah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Apa bukan quote? Quote Pak. Nah kita lupa. Makanya kenapa saya memproduksi banyak quote. Itu loh. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wah. Mutar. Aduh. Ada Gus quote janda banyak. Wahai para bujang, kalau kamu menikah dengan janda, berbahagialah. Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Kamu nikah dengan janda nggak ada malam pertama, adanya malam lanjutan. Makanya mbak-mbaknya kalau disenangi sama cowok kamu bilang, Mas taklukkan aku tidak dengan I love you tapi dengan kobil tuh. Banser yang ngono le, ketemu cewek langsung kamu bilang, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab lah. Malah kamu galau, Semarang kali ini budak sing disayang matane picek. Jadi harus ada orang-orang yang masuk ke wilayah itu, Gus. Itu potensinya besar. Kita itu selalu saja berebut di kolam yang sama dengan ikan yang sama, di grassroots tok. Bener betul. Sementara yang ngurus ini nggak ada. Dulu saya mendekati Raffi Ahmad, orang bilang SKSD, sok kenal, sok nyelebritis. Begitu Raffi Ahmad didekati sama orang lain, bingung, nangis, galau, matamu itu loh. Mbok yo ayo saling support gitu loh. Sehingga kemudian apa? Ketika ada persoalan-persoalan, kita bisa membuat kontra narasi bersama-sama. Kita amplifikasi melalui semua media kita. Jangan anggap orang lain itu kompetitor, tapi temen gitu loh. Contoh sekarang begini, siapa yang bisa memberikan kontra narasi terhadap presiden ketika Pak Jokowi diserang tentang ibu kota negara? Sampai kemudian apa? Habib Rizik manggil saya, Le, tahu nggak makna li ta'arofu itu apa? Saling mengenal, bah. Maksudnya apa? Li ta'arofu itu tidak hanya saya kenal dengan Gus Rohman kenal dengan saya kenal dengan Gus Zain kenal dengan saya. Tidak. Tetapi lebih dari itu, kenali budayanya, kenali karakternya, kenali adat istiadatnya, kenali sukunya, bangsanya, bahasanya. Sehingga kemudian tidak akan terjadi ketika ibu kota dipindah ke Kalimantan, orang mengatakan, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis? Makanya orang Kalimantan tersinggung. Beda kalau saya ditanya, Gus, kenapa? Apa pendapat Gus minta ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya bilang, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Yang sejuk-sejuk saja gitu loh. Kemarin begitu Pak Jokowi minta kepada semua gubernur dari Banten, Jawa Barat, Jogja, Jakarta, membawa apa? Tanah air. Pak Jokowi kembali diserang. Jokowi syirik, percaya dengan dukun, klenik, bikin istana negara. Kenapa harus menggunakan cara-cara seperti itu? Mbok yo didelok.
Jangan dikit-dikit ngomong sirik. Dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang okeh, dolanmu kurang adoh, kopimu adem meneh. Tak kasih dua narasi bagi para pembenci ibu kota negara dengan tanah dan air. Apa semangat yang dibawa Pak Jokowi? Satu, Anda masih ingat peristiwa Masjidil Haram kebanjiran? Ka'bah, Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Yang terjadi apa? Semua pemimpin kabilah berebut pengen memasangkan Hajar Aswad di tempatnya, sampai mau terjadi saling bunuh. Kemudian disepakati barang siapa yang masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang berhak masang Hajar Aswad. Yang masuk pertama kali siapa? Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dia tidak egois, minta kain panjang dan lebar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, dan semua pemimpin kabilah diminta untuk memegang sudut kain itu. Dibawa mendekat ke Ka'bah, begitu dekat baru Nabi Muhammad memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa semangat yang dibawa Muhammad? Persatuan, menghormati semua kabilah, menghormati kearifan lokal, dan lain sebagainya. Satu. Apa kita nggak berpikir semangat yang dibawa Pak Jokowi adalah semangat Hajar Aswad? Satu. Yang kedua, pembangunan Masjid Demak. Itu proyeknya siapa, Mas? Proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau seandainya Sunan Kalijogo membuat masjid itu sendiri by himself, kira-kira rampung apa ora? Rampung. Wali Gus Roman gawe pondok dhewe rampung kok. Apalagi Kanjeng Sunan Kalijogo. Tetapi kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo melibatkan wali yang lain? Sunan Gunung Jati dipanggil untuk membawa tiang, Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Semangat yang dibawa adalah persatuan. Kenapa kita nggak berpikir seperti itu? Artinya apa? Pak Jokowi mengendaki tanah dan air dari seluruh Nusantara karena pengen semua suku dan bangsa merasa dihormati tanahnya, dihormati airnya, sehingga memiliki sense of belonging terhadap ibu kota negara. Kaya ngono kok mau bilang sirik? Goblok temen. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok, kenapa kamu tonton? Geting aku gitu loh. Makanya di Indonesia sekarang Gus yang paling banyak itu profesinya siapa? Hidup Yono. Dan Cok Yono. Rekor pengajian saya adalah sekali pengajian ada 3 cangkir kopi. Supported by Yono. Yono udah menikah? Oh Bu Jono, udah menikah Jono? Sudah. Nah ini loh kamu, ingat Jono sudah menikah. Artinya kamu harus optimis, yang jelek saja laku kok. Semoga Jono panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Jono hidup sendiri. Amin. Semangat temen ya Caigi. Kayaknya Jono naksir sama Mbak MC-nya kayaknya. Tapi sorry John, kamu sama MC-nya beda pemikiran. Jono mikir MC, MC mikir Gus Miftah. Iya. Sekarang apa coba? Apa-apa salah? Kenapa? Karena orang Indonesia sekarang paling banyak profesinya seperti wasit sepak bola. Ngertos Gus, wasit sepak bola? Wasit sepak bola itu coba profesinya apa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Yang paling lebih celaka siapa Pak? Wasit tinju. Ada orang rangkulan dipisah, ada orang pukul-pukulan dibiarkan. Kan kurang ajar iki wong iki. Maka solusinya adalah la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan Anda dikatakan beriman jika mempunyai rasa cinta dan kasih sayang, mahabbah. Maka mohon maaf walaupun hujan-hujan Anda masih di sini,
Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Sudah jam 12:30, pengajian dianggap selesai. Mbok kalian tuh kasihan sama aku gitu loh. Oh, tanggung kopi ini matane. Yo, selawatan lagi yo, ngomong hujan yo. Ya Rasulullah. Ayo yang semangat. Ya Rasulullah. Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara ana bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan ana bojo rebutan warisan ya Rasulullah. Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Bocah cilik dimulang ngaji sekso yen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah. Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad. Allahumma sholli alaih. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah ayo kembali kepada tema malam hari ini, halal bil halal. Saling membuka diri untuk minta maaf dan memaafkan. Maka kemarin Mas Dedi ketika posting LGBT saya bilang, Dedi, minta maaf tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Memaafkan tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Kalau Idul Fitri dianggap hari kemenangan, kemenangan terbaik adalah minta maaf, dan kemenangan terbesar adalah memaafkan. Bu, kalau lebaran itu sama suaminya sungkeman apa salaman? Pra percaya. Pulang sholat id, ketemu suami langsung teriak, Pak, kosong-kosong ya Pak. Sungkeman model ngendi ini. Solusinya adalah halal bil halal. Tapi Banjar ingat, untuk apa kamu menghadiri halal bil halal kalau tidak ada yang kamu halalkan? Iya.
jomblo. Gayane bulan puasa berbukalah dengan yang manis. Salah. Berbukalah dengan yang menyehatkan. Kenapa? Karena yang manis biasanya menyakitkan. Kalau Jono beda, berbukalah dengan yang jelek. Kenapa? Karena kalau berbuka dengan yang manis kasihan Jono, nggak ada yang ngajak berbuka. Kan dia jelek. Sing sabar Mas. Solusinya ini. Makanya kenapa ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Wal afina anin nas. Ayo saling memaafkan. Pemimpin sudah minta maaf kepada rakyatnya, ya lumrah. Presiden minta maaf kepada rakyatnya, biasa. Rakyat memaafkan. Jadi saya bilang yang benar itu pemimpin minta maaf sama rakyat. Ya, karena dia yang pegang amanah. Bupati sama rakyat, Pak Lurah sama rakyat, Pak Camat sama rakyat. Di sini ada siapa pejabatnya? Oh, Pak Camat. Halo Pak Camat. Kok kayak kakaknya Jono? Bukan. Saya tadi itu lupa kalau bupati sini teman saya, baru tak WA jam 10. Bro, ngaji di Asofa. Wah, nggak ada yang ngasih kabar. Gus, mboten jenengan undang Pak Bupati? Oh, nggak usah. Oh, nggak usah. Pak Camat, minta maaf sama rakyat Pak Camat. Camat itu atau pejabat itu, mbok lurah, mbok camat, mbok bupati, kalau bener jangan minta dipuji, kalau salah siap-siap dicaci, maki. Ya enggak begitu Gus, ya rasa jadi camat. Ayo. Konsekuensinya memang seperti itu. Karena apa? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Pak Camat. Sama Pak Camat, kiai sama jamaah. Yang harus minta maaf itu bukan jamaah tapi kiai. Karena begitu saya datang ke sini tadi, yang paling banyak omongnya itu saya. Dan orang yang paling potensi banyak salah adalah yang banyak ngomong. Karena memang saya diundang untuk ngomong. Begitu saya assalamualaikum, langsung Pak diancam sama Al-Quran. Lima takuluna ma la taf'alun. Hei Miftah, hati-hati kalau kamu bisa ngomong nggak bisa menjalankan. Jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek. Tony Boster waton muni ndobose banter. Gajah dibelangkoni nggak muat. Sampai dikatakan apa? Kaburat matan indallahi ang takulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang maha besar bagi orang yang bisa ngomong tidak bisa menjalankan. Maka orang segini Pak yang paling banyak dosanya saya, tanggung jawabnya yang besar saya, maka lumrah yang terima amplopnya saya. Biasa waiku. Mikir. Kiai diundang pengajian minta amplop dosa, tapi panitia ngundang kiai tidak ngamplopi lebih dosa. Makanya anak-anak hadroh nanti gampang le, diamplopi diterima, nggak diamplopi panitia di WA. Piye karepmu? Solusinya apa? Islah. Ayo. Kalau bangsa ini pengen besar, bukankah kemudian catatan sejarah menggambarkan kepada kita rahmatnya Allah hanya diturunkan bagi umat yang mau rukun. Contoh umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu pernah dilanda kekeringan panjang. Sampai bertahun-tahun nggak turun hujan, sampai banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Nabi Musa mengajak umatnya untuk sholat istisqa. Kalau istikharah, sholat pilihan. Kamu mau mana? Mau milih A apa B? Kalau kamu jelas gak pernah istikharah, karena gak ada yang bisa dipilih. Kalau kamu mau nikah dengan siapa, itu sekarang nikah itu nganu oleh. Nikah itu syaratnya namung kalih. Kalih sinten. Yang jomblo-jomblo tak semangati lih. Allah itu menciptakan manusia dengan 300 sendi. Dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Kayak kemarin saya tanya sama ibu-ibu, ada nggak? Seneng nggak mas kawin? Seneng. Semua mas kawin seneng? Seneng. Ada satu mas kawin yang ibu-ibu tidak suka. Apa? Mas kawin lagi.
Mana ngono Pak Camat, membahagiakan istri itu cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Itu aja selesai. Baru nyambung gitu ya. Ya Allah. Ingat, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Sholat istisqa 3 kali, tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa sowan sama Allah. Tapi ingat Banjar, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Ya, itulah. Kayak hari ini Gus Said banyak ditunggu wartawan klarifikasi tentang undangan kerajaan haji. Ya, saya diundang. Saya ngajak beberapa artis, tapi belum semuanya bisa. Maka saya doakan mudah-mudahan Banser segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Durung rampung kok. Musa matur, Tuhan, saya sudah doa, sholat istisqa minta hujan. Kenapa enggak kau turunkan air hujan? Apa jawaban Allah kepada Musa? Mus, iki ngene Mus. Kenapa saya belum menurunkan air hujan kepada kamu dan umatmu? Karena ada di antara umatmu yang hari ini masih bersengketa. Tidak akur, tidak rukun, bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Musa takon, Tuhan, siapa umatku yang tidak mau akur? Dijawab sama Allah, Mus, ya nggak mungkin aku ngomong. Mosok Gusti Allah kok ngerasani? Gusti Allah ngerasani kayak cangkeme wong Tangerang, ya mungkin toh. Ada-ada saja itu. Yang kedua syaratnya apa? Syaratnya adalah kamu cari waliku namanya Barah. Siapa dia Tuhan? Kenapa saya harus mencari dia? Kamu minta doa dari waliku namanya Barah, waliullah namanya Barah. Kenapa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena Barah itu sehari mampu membuat saya tertawa sebanyak 3 kali. Jadi nyuwun sewu Pak, Allah itu ternyata Pak Camat bisa diajak guyon. Lah makanya Pak Camat ajak guyon aja nesu. Dong Allah guyon masuk camatnya sepaneng. Akhirnya yang dilakukan Nabi Musa apa? Merukunkan umatnya. Hatta tahabu, mereka harus mahabbah, menghormati antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, Musa mencari Barah. Begitu ketemu, Musa bilang, Barah, mbok kamu berdoa minta air hujan untuk umatku. Kira-kira dengonnya ini leh. Ya Allah, apakah air hujan itu sudah tidak manut dengan engkau sehingga tidak mau turun ke umatnya Nabi Musa? Mendengar doanya Barah, Allah guyu, tersenyum. Ya Allah, napa banyu udan niku pun mboten manut kalih panjenengan. Kok mboten kersa mandhap teng umat Nabi Musa. Kula kira-kira Gusti Allah model kula tak jawab diancuk Barah ngene. Allah tersenyum. Makanya kula niku sering Gus, kalau saya dalam keadaan kepepet, doa saya itu justru guyon. Dulu ketika saya santri saya banyak, saya nggak punya uang, mau pengajian macam-macam, saya matur sama Allah, ya Allah, santri di belakang banyak, saya nggak ada beras, karena santri saya kan semuanya gratis. Dan santri itu kalau makan, subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Saya bilang sama Allah, ya Allah, anak-anak itu titipanmu, mereka hambamu. Saya sudah berikhtiar semampuku sampai mereka mati gara-gara gak bisa makan. Itu urusanmu ya Allah, ora urusanku. Aku rapopo. Aku no what aku. Alhamdulillah santri saya gak ada yang mati. Dikasih sama Allah, Pak. Makanya gue jomblo-jomblo dungane santai wae le. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Keren. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku, namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Kalau Ibnu Athaillah mengatakan apa? La yamuddu ta'akhuru amadil ata'i mal ilhai fi du'a mujiban liyasika. Ingat, Allah itu mengabulkan doamu di saat kamu siap, bukan di saat kamu mau. Iling-ilingan. Allah mengabulkan doa hambanya di saat kita siap, bukan di saat kita mau. Karena manusia itu banyak maunya, tapi nggak siap-siap. Gayane, lautan kan ku seberangi dek, gunung kan ku daki. Dijawab sama mbak-mbak, cangkemmu mas, kau dekat saja nggak pernah kamu datangi kok.
Siapkan dulu. Akhirnya apa? Dikabulkan oleh Allah, air hujan turun ke umatnya Nabi Musa. Artinya apa? Syarat pertama, kalau bangsa ini pengen mendapatkan rahmatnya Allah, jadilah bangsa yang rukun, akur, sehingga rahmat Allah akan datang kepada kita. Mudah-mudahan selamat rakyatnya, selamat pemimpinnya. Amin Allahumma amin. Sudah jam 12:30, pengajian dianggap selesai. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.